Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Heri Derajat Wijaya, Eskom MM, dosen tetap program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Mercu Buana Jakarta. Saat ini saya sedang dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Sistem Informasi Manajemen, di mana saya mengajar mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot yaitu 3 SKS. Mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini ditujukan tujuan dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya menerapkan teknologi dan sistem informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem informasi merupakan salah satu alat utama yang tersedia bagi para manajer yang untuk mencapai kesuksesan operasional, mengembangkan produk dan jasa yang baru, serta memperbaiki proses pengambilan keputusan dan mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Adapun proses pembelajarannya yaitu perkuliahan Sistem Informasi Manajemen ini diselenggarakan dengan pendekatan daring atau melalui platform e-learning resmi Universitas Mercu Buana Jakarta, yaitu di situs e-learning.mercubuana.ac.id atau kalau sekarang sudah beralih ke fest.mercubuana.ac.id, di mana nanti mahasiswa itu dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS dan modul, serta mengunggah tugas secara online, ya. Kemudian metode pembelajaran yang saya terapkan itu bersifat aktif dan berbasis pada pengalaman nyata, ya, di mana diantaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori sistem informasi manajemen. Kemudian juga ada diskusi antar mahasiswa yang diskusi dengan mahasiswa yang mendukung kolaborasi dalam menyelesaikan studi kasus nyatanya. Nah, adapun untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini yang diharapkan antara lain yang pertama adalah CPMK satunya adalah mahasiswa mampu memahami konsep sistem informasi e-bisnis dan kerja sama global. Untuk CPMK 2-nya itu mahasiswa mampu memahami konsep intelijen bisnis, telekomunikasi, internet, dan nirkabel. CPMK 3-nya itu mahasiswa diminta mampu memahami konsep security system, aplikasi perusahaan, e-commerce. Kemudian CPMK 4-nya itu mahasiswa diminta mampu memahami konsep mengelola pengetahuan, decision support system. Dan yang terakhir CPMK 5 itu mahasiswa diminta mampu untuk memahami konsep development system dan mengelola proyek. Gitu ya. Nah, itu adalah beberapa untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, adapun bahan kajian materi pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen itu meliputi 1. Sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini, bisnis elektronik atau e-bisnis, dan kerjasama global. Kemudian ada sistem informasi, organisasi, dan strategi, isu sosial dan etika dalam sistem informasi, infrastruktur teknologi informasi dan pengembangan teknologi. Berikutnya ada dasar-dasar intelijen bisnis, yaitu meliputi database dan manajemennya. Kemudian ada telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Kemudian ada melindungi sistem informasi, mencapai keunggulan operasional dan kedekatan dengan pelanggan, yaitu menggunakan aplikasi perusahaan. Kemudian ada e-commerce, pasar digital dan barang digital, mengelola pengetahuan, meningkatkan proses pengambilan keputusan, membangun sistem informasi, dan mengelola proyek dan sistem global. Itu adalah poin-poin dari bahan kajian materi pembelajaran pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Ya, penilaian dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen ini ada beberapa komponen, yaitu ada tugas besar, ya, tugas besar 1, tugas besar 2, dan UAS. Gitu ya. Di mana tugas besar satunya itu ada bobotnya ada sebesar 30%, tugas besar 2-nya 30%, dan UAS-nya itu adalah 40%. Seperti itu. Di sini saya menggunakan rubrik penilaian, ya, yang jelas dan terukur. Hasil evaluasinya akan dikembalikan kepada mahasiswanya supaya untuk bisa mempelajarinya ada kekurangan dan kesalahannya di bagian mana. Ya, karena dari proses umpan balik itu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kami. Baik, itu untuk tahapan penjelasan tentang RPS dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk tahapan berikutnya adalah mari kita simak video pembelajaran mata kuliah saya di Sistem Informasi Manajemen. Terima kasih.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, oke. Pada pertemuan mata kuliah hari ini, gitu ya, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang tentang sistem informasi dalam bisnis global. Untuk materi pada hari itu, pada hari ini adalah pembahasannya tentang sistem informasi dalam bisnis global. Ya, jadi untuk mempersingkat waktu, gitu ya. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, mungkin kita boleh berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, gitu ya, supaya ilmu yang didapatkan bermanfaat dan berguna. Oke, berdoa menurut agama dan percaya masing-masing dimulai. Ya, berdoa selesai. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Boleh saya izin share screen. Ya, nah ini adalah materi kita, materi tentang sistem informasi dalam bisnis global, gitu ya. Oke, nah ini adalah tujuan pembelajarannya, gitu ya. Yang pertama, Anda diminta untuk memahami konsep sistem informasi dalam bisnis global, gitu ya. Kemudian juga yang berikutnya adalah menjelaskan transformasi bisnis melalui teknologi informasi, gitu ya. Terus juga Anda diminta untuk bisa membedakan, gitu ya, pendekatan teknis dan perilaku dari sistem informasi manajemennya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini, gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa poin, gitu ya, kenapa terjadinya transformasi sistem informasi, gitu ya. Yang pertama itu adalah TI itu mengubah cara bisnis global beroperasi, gitu ya. Nah, kenapa dia bisa mengubah, gitu ya, dari teknologi informasi itu mengubah cara bisnis global beroperasi? Ya, contohnya paling gampang itu adalah kayak misalnya adalah Amazon, gitu ya. Amazon, Anda udah tahu dong pasti Amazon ya. Amazon itu dia merubah yang tadinya konvensional, gitu ya. Konvensionalnya itu maksudnya lebih kepada, gitu ya, secara langsung. Nah, tapi Amazon itu merubah semuanya menjadi menjadi daring, gitu ya, menjadi menjadi online, gitu ya. Semuanya dari sisi storage-nya, gitu ya, dari sisi pemanfaatan pemasarannya, kemudian dari sisi dari sisi dari sisi pembayarannya sampai pengirimannya, gitu ya, semuanya dilakukan secara online. Itu adalah mengapa sih teknologi informasi itu mengubah cara bisnis global beroperasi. Jadi yang tadinya konvensional menjadi online, gitu ya, menjadi semuanya serba online. Paling gampang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah investasi besar pada hardware, software, dan layanan manajemen, gitu ya. Kenapa perlu dilakukan investasi besar pada hardware, software, dan layanan manajemen? Karena memang pada dasarnya perlu dilakukan seperti itu untuk apa? Untuk mempermudah, gitu ya. Contohnya paling gampangnya adalah ketika kecepatan, misalnya paling gampangnya seperti banyak aplikasi-aplikasi yang Anda gunakan, ya. Contohnya adalah kalau Anda beli kopi, biasanya kan ada aplikasinya, gitu ya. Nah, itu masukkan dalam layanan manajemen, gitu ya, masukkan dalam software-nya. Kemudian Anda ketika sekarang kan kalau dulu kalau Anda mau beli ke coffee shop, gitu ya, Anda harus datang, gitu kan. Kemudian Anda pilih, Anda harus menunggu, gitu ya. Tapi kalau sekarang kan Anda kalau di aplikasi-aplikasi coffee shop itu kan Anda bisa memilihnya langsung, kemudian Anda bisa bisa pick up, gitu ya. Misalnya pick up-nya di jam berapa, sudah selesai. Jadi Anda datang, tidak perlu menunggu lagi. Ya, makanya itulah terjadinya transformasi sistem informasi itu untuk apa? Untuk kemajuan, gitu ya, untuk kemajuannya, karena investasinya sangat besar di sisi hardware, software, dan layanan manajemen. Untuk apa? Untuk mempermudah, gitu ya. Bahkan sampai di China pun di coffee shopnya itu sampai pembuatnya itu bukan baristanya lagi, bukan bukan barista ya, tapi robotik, gitu ya. Itu dia makanya kenapa investasinya dilakukan besar-besaran pada teknologi tersebut, dari hardware, software, dan layanan manajemen. Kemudian itu dari transformasi sistem informasi juga inovasi menciptakan keunggulan kompetitif, gitu ya. Keunggulan kompetitifnya itu seperti apa? Keunggulan kompetitifnya adalah ketika paling gampangnya adalah contohnya gini, mobil Tesla itu tidak perlu menjual mobilnya, ya, tidak perlu menjual mobil-mobil barunya untuk mengupgrade layanan-layanan yang ada di mobil tersebut, di Tesla tersebut. Dia cukup mengupdate saja sistem dari si mobil Teslanya tersebut. Jadi tidak perlu dia menjual produk barunya lagi, versi yang terbarunya. Kalau mobil-mobil konvensional itu kan dia memang harus menjualnya kalau ada fitur baru, kemudian ada fitur-fitur baru, maka dia harus otomatis menjual produk mobilnya yang baru, gitu. Tapi kalau di Tesla dengan teknologi dengan menggunakan teknologi mobil berteknologi, maka dia otomatis yang diupdate adalah cukup teknologinya saja, gitu ya. Ini adalah beberapa poin transformasi sistem informasi yang perlu dilakukan, gitu ya. Nah, apa sih dampak global dari teknologi, gitu ya? Nah, dampak global dari teknologi itu adalah kita bisa melihat dari data yang saya ambil dari data box ini, ya. Nah, data box ini diambil dari 2018 sampai 2022, gitu ya, belum sampai kurang 2023-2024-nya, ya. Nah, ini adalah jumlah pengguna internet di Indonesia dari 2018 sampai 2022, gitu ya. Di mana sangat penambahan dari si pengguna internetnya di Indonesia itu sangat-sangat signifikan, gitu ya. Dari 100, di bawah 140 sampai sekarang adalah 200 lebih, gitu ya. Ini hitungannya adalah juta, gitu ya, penggunanya, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan, gitu ya, dampak global teknologi itu sampai kalau yang dulu notabene orang tua itu cuman menggunakan gadgetnya hanya untuk SMS dan telepon, gitu ya. Kalau sekarang sudah bisa
menggunakan sosial medianya, kemudian bisa belanja online gitu ya, scroll-scroll sosial media gitu. Nah, ini adalah dampak global dari teknologi ya, dari sisi penggunaan jumlah pengguna internetnya gitu ya di Indonesia. Kemudian ini adalah tren penggunaan internet di media sosial di Indonesia gitu ya, tahun 2022, diambil di Februari 2002. Saya ambil dari slashshare.net gitu ya. Nah, di sini Anda bisa lihat sendiri gitu ya. Total population kita itu ada 277 juta jiwa gitu ya. Sekitar 57,9% ya. Kemudian pengguna seluler mobilnya gitu ya, mau pengguna mobil handphonenya gitu ya, smartphone-nya gitu ya, itu sebanyak 370 jiwa. Itu adalah bisa dibandingkan sama populasinya bisa sampai 133,3%. Kemudian si pengguna internetnya itu sampai 204 juta jiwa gitu ya, 204 juta,7 jiwa gitu ya. Dimana kalau dibandingkan sama populasinya itu bisa kita bayangin sampai 73,7% itu pengguna internet. Jadi udah sampai itu tahun 2022 diambilnya, Februari 2022 gitu ya. Nah, kemudian untuk aktif sosial di media sosialnya ya, si pengguna user pengguna media sosialnya aktif itu sebesar 191,4 juta jiwa gitu ya, dari populasinya itu sekitar 68,9%. Jadi mungkin ada selisih antara si pengguna internet user sama aktif di media sosialnya. Jadi dia memang aktif di pengguna internetnya, tapi dia tidak aktif penggunaan sosial medianya, karena memang di sini terlihat perbedaannya antara pengguna internet itu sebesar 73,7%, sedangkan kalau untuk yang di sosial medianya itu sebesar 68,9% dari populasinya ada di Indonesia gitu ya. Nah, cukup signifikan, terlihat lebih dari hampir 70% gitu ya pengguna sosial media gitu ya. Jadi Anda bisa sebenarnya bisa memanfaatkan sosial media itu untuk ya tidak hanya untuk sebatas hiburan saja gitu ya, tapi juga bisa untuk pendapatan, seperti ya banyak sekarang ada pemasaran gitu ya, penggunaan pemasaran menggunakan sosial media. Kemudian Anda juga bisa melakukan penelitian dengan menggunakan sosial media gitu ya, mencari responden dan lain-lain gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan gitu ya. Nah, tapi kalau memang kita fokusnya adalah dari pengguna sosial media, menggunakan sistem informasi manajemen ini, salah satu penggunanya adalah sistem sosial media ini untuk bisa menghasilkan pendapatan gitu ya. Karena kita base-nya on ekonomi gitu ya. Nah, selanjutnya, nah kita lihat nih ya, dari platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia ya. Memang yang paling banyak adalah si Messenger WhatsApp gitu ya. Messenger WhatsApp ini ya, karena memang mayoritas orang di Indonesia itu pasti udah menggunakan WhatsApp gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sebesar itu pengguna WhatsApp di Indonesia itu sebesar 88,7%. Nah, kalau untuk pengguna Instagram ya, itu adalah 84,8% gitu ya. Kemudian dari sisi Facebook ada 81,3% dari populasi ya. Dan ini diambil di Februari 2022. Mungkin ada perubahan di 2024 kemarin gitu ya. Karena biasanya untuk pengambilan datanya di akhir semester gitu ya, atau akhir tahun gitu ya. Nah, kemudian untuk TikToknya sendiri adalah sebesar 63,1% gitu ya. Nah, mungkin sekarang sudah kebalik gitu ya, kebanyakan, tapi kayaknya tetap WhatsApp di nomor satu, kemudian yang nomor duanya mungkin TikTok gitu ya, atau mungkin juga TikTok bisa di nomor satu karena memang sekarang sudah banyak pengguna TikTok gitu ya dibandingkan WhatsApp gitu. Tapi kayaknya tidak mungkin kalau dia tidak menggunakan WhatsApp, karena memang mayoritas di Indonesia itu untuk messengernya gitu ya menggunakan WhatsApp gitu ya, dia tidak menggunakan uh, messenger yang lain gitu ya. Kalau di China kan dia pakainya WeChat gitu ya, karena memang di WeChat itu dia bisa menggunakan untuk pembayaran NVC gitu ya, untuk tidak menggunakan kartu lagi. Jadi benar bisa transfer dan bisa pakai kalau di sini kita pakai kris gitu ya, kalau di sana juga dia bisa gitu ya, untuk menggunakan QR code gitu ya, dan lain-lain seperti itu. Nah, di Indonesia sendiri itu dia banyak kita menggunakannya adalah WhatsApp seperti itu. Nah, kemudian dari sisi sosial medianya banyak, ada Instagram, Facebook, kemudian ada TikTok gitu ya. Untuk Telegram mungkin tidak banyak yang menggunakan, tapi masih ada, dan kemudian ada Twitter juga gitu ya. Nah, lain yang sudah ditinggalkan ya bahkan sudah tidak ada gitu ya, Pinterest dan yang lainnya gitu ya. LinkedIn, Snapchat ada tapi tidak, sudah mulai ditinggalkan. Skype pun sama gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah platform media sosial yang banyak digunakan di Indonesia pada tahun 2022 seperti itu ya. Makanya bisa kita lihat gitu ya, untuk platform-platform ini banyak digunakan di Indonesia gitu ya, untuk untuk penggunaannya yang paling dominan adalah si WhatsApp dan TikTok sepertinya kalau tahun sekarang ya. Nah, ini adalah peta segmentasi media sosial, penggunaan media sosial ya. Nah, ini dari umur, kalau kita lihatnya dari range umurnya mungkin ya. Kalau zaman dulu mungkin masih ada BBM gitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi yang menggunakan BlackBerry Messenger gitu ya. Karena memang di Indonesia sendiri itu kalau masyarakatnya itu lebih kepada konsumen gitu ya, penggunanya aja, tidak membuat sebuah satu platform media sosial atau messenger gitu ya. Tapi memang fokusnya kepada si penggunanya itu sendiri gitu ya, dimana kita bisa lihat dari peta segmentasi penggunaan media sosial ini gitu ya, ada di umur 13 sampai 15 tahun itu menggunakan Facebook gitu ya, menggunakan WhatsApp, menggunakan Line gitu ya, dan menggunakan BBM gitu ya, dari Messenger ini, tapi diambil datanya mungkin sekitar 2022 seperti yang sebelumnya gitu ya, data-data yang sebelumnya. Ini bisa kita lihat dari 16 sampai 18 tahun itu penggunaannya sudah mulai berubah gitu ya, Facebook sudah mulai agak sedikit kesampingkan gitu ya.
Kemudian juga ada apa namanya ini ada Snapchat gitu ya. Kemudian ya di tahun sekarang mungkin kebanyakan juga anak-anak itu sudah ada, mungkin kalau kita update mungkin di sini sudah ada TikTok gitu ya, dari umur 13 pun sebenarnya udah ada TikTok gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini banyak perbedaannya karena makin banyak makin besar usianya, kalau kita lihat dari peta segmentasi pengguna media sosial ini, ternyata makin besar makin dewasa gitu ya, makin dewasa umurnya ternyata makin banyak sosial media yang digunakan gitu ya. Tapi mungkin setelah di atas ini kayaknya lebih banyak kepada kayaknya kalau apa namanya penggunaan sosial medianya, dia lebih banyak menggunakan kayaknya cuma sekedar nonton YouTube gitu ya, untuk hiburan saja gitu ya. Jadi ya untuk Telegram, untuk apa namanya, untuk Instagram, untuk Facebook gitu ya, itu sudah mulai ditinggalkan. Kalau WhatsApp mungkin masih tetap menggunakan WhatsApp ya untuk berkomunikasi gitu ya. Jadi memang WhatsApp itu di Indonesia sendiri masih banyak digunakan sampai tahapan umuran ya baby boomers gitu ya, umur yang sudah 45 up gitu ya. Ini adalah contoh dari peta segmentasi penggunaan media sosial di Indonesia gitu ya. Nah, selanjutnya kita bahas kenapa sih pentingnya teknologi digital dalam bisnis gitu ya. Nah, di era digital ini teknologi memang bukan sekedar pilihan tapi sebuah keharusan gitu ya. Karena kenapa? Karena memang sudah menjadi kebutuhan utama dan sudah menjadi salah satu platform yang memang ya sekarang Anda bayangin aja banyak penggunaan penjualan-penjualan dilakukan di media sosial, kemudian di e-commerce gitu ya. Pemasaran yang menggunakan sosial media gitu ya. Kemudian juga ada yang beberapa yang jenisnya yang seperti affiliate gitu ya, affiliate TikTok gitu ya, hanya membantu memasarkan gitu ya, itu juga mendapatkan komisi gitu. Jadi memang teknologi digital itu dalam bisnis itu memang sangat-sangat berkembang pesat gitu ya, dan menjadi salah satu pendapatan yang paling besar gitu ya. Nah, contohnya ini nih, saya ambil dari sumber Tempo ya, tahun 2023 nilai transaksi e-commerce di Indonesia itu sebesar 454 triliun dalam satu tahun 2023. Transaksi e-commerce di Indonesia itu sebesar 454 triliun. Sumbernya saya ambil dari Tempo ya. Jadi terlepas ya kita nggak tahu dia menggunakan kredit card kah atau pay letter kah gitu kan ya, kita nggak tahu, tapi itu ada transaksi di e-commerce selama satu tahun itu sebesar 454 triliun di tahun 2023 gitu ya. Kalau kemarin kita lihat berita ada apa namanya korupsi timah sebesar 271 triliun gitu ya, dan itu memakan waktu beberapa tahun. Nah, ini transaksi di e-commerce dalam satu tahun terjadi 454 triliun. Jadi Anda bisa bayangin, nah, ini tahun 2023. Saya belum dapat data yang 2024-nya gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya transaksi itu banyak dilakukan di digitalisasi gitu ya. Makanya kenapa teknologi teknologi digital itu dalam bisnis itu menjadi sebuah keharusan, menjadi sebuah kebutuhan gitu ya. Bukan pilihan lagi. Jadi mau nggak mau Anda harus mau gitu ya, harus mau. Karena kenapa? 74% penduduk Indonesia sudah menggunakan internet gitu ya, di 2023 itu, ini saya ambil dari data box gitu ya. 74% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan internet, menggunakan akses internet. Ya. Kemudian 454 triliun itu terjadi transaksi gitu ya, terjadi nilai transaksi di e-commerce di tahun 2023 gitu ya. Kemudian selanjutnya ya, pembelian online selalu melakukan riset sebelum membuat keputusan belanja, itu sebesar 53%. Jadi 53% ini orang-orang yang biasanya melakukan riset terlebih dahulu. Anda juga pasti akan melakukan riset. Contohnya paling gampangnya adalah ketika Anda mau membandingkan salah satu produk, misalnya Anda mau beli sepatu gitu ya. Kemudian pasti Anda akan membandingkan antara toko yang satu dengan toko yang lainnya gitu ya. Dan itu namanya melakukan riset untuk sebelum melakukan keputusan pembelian atau pembelanjaan gitu ya. Kemudian juga Anda mau memastikan juga apakah tokonya ini ratingnya bagus atau enggak, bisa dipercaya atau enggak gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah 53%, hampir dari 100, jadi hampir dari transaksi 454 triliun, 50%-nya itu dia melakukan riset terlebih dahulu untuk sebelum melakukan pembelian gitu ya. Nah, makanya kenapa di sini disebut pentingnya melakukan pentingnya teknologi digital dalam bisnis gitu ya, untuk diimplementasikan ke dalam bisnis gitu ya, teknologi digital itu seperti itu. Kemudian apa saja sih manfaat dari teknologi digital? Ada beberapa poin yang untuk manfaatnya gitu ya. Ada beberapa poin untuk manfaat teknologi digitalnya gitu ya. Yang pertama itu pasti memperluas jangkauan gitu ya, jangkauan pasar. Karena kenapa? Kalau teknologi digital itu akan menghapus batasan geografis ya. Contohnya paling gampang adalah ketika Anda memasarkan suatu produk gitu ya, itu kan tidak mungkin ruang lingkupnya hanya di satu daerah. Gitu ya. Kalau dulu konvensional itu hanya mengenalkan dari sisi mungkin kayak contohnya misalnya gini ya, contoh sampelnya gini, saya punya usaha misalnya agen telur gitu ya. Nah, telur itu hanya dikenalnya hanya di sekitar sini. Kenapa? Pemasarannya masih berbentuk konvensional, bukan yang ibaratnya yang sudah menggunakan teknologi digital gitu ya. Karena kenapa? Kalau menggunakan teknologi digital berarti kan saya bisa memasarkannya luas jangkauannya gitu ya, untuk menghapus geografis. Karena kenapa? Karena dia otomatis bisa sampai beritanya sampai ke mungkin ke Jawa Timur, mungkin ke Sumatera gitu kan, bahkan ke Bali, NTB dan lain-lain gitu ya. Karena dia teknologi digital itu akan menghapus batasan geografisnya seperti itu. Nah, itu mungkin kurang lebih materi pertemuan pada hari ini. Nah, ini adalah referensi-referensi yang digunakan dalam pertemuan pada hari ini. Ada Loudon dan 2017 tentang manajemen informasi sistem. Kemudian ada McLeod ya pada tahun 2007. Kemudian ada O'Brien James 2006 ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Maaf, Pak, izin bertanya. Oke, silakan. Sebelumnya kan Bapak menjelaskan mengenai manfaat tadi. Oke. Apakah manfaat mengenai teknologi digital itu dapat diterima oleh semua orang? Karena kan yang kita tahu beberapa pihak itu nggak apa ya, istilahnya gaptek dalam menggunakan sistem digital. Ya.
kalau boleh ya, terima kasih Amanda, pertanyaan yang menarik ya. Apakah semua orang itu akan menerima gitu ya? Akan menerima perubahan teknologi digital gitu ya? Seperti paling gampangnya sih, contohnya paling gampangnya adalah ojek online ya. Ojek online itu kan sempat dikritis gitu ya karena tidak sesuai dengan budayanya di Indonesia gitu kan. Yang biasanya budaya Indonesia adalah ojeknya itu yang mangkal, orangnya yang si konsumennya yang menghampiri si ojeknya gitu ya. Tapi kan kalau sekarang konsepnya dibalik, si ojek online-nya ini adalah si drivernya itu menghampiri si pelanggannya gitu ya. Itu kan sempat penolakan. Jadi ya sebenarnya wajar sih ada penolakan-penolakan gitu karena ya mungkin terlalu nyaman gitu ya, terlalu nyaman sehingga tidak mau menerima perubahan gitu ya. Padahal itu mempermudah si konsumennya tersebut. Nah kalau dibilang kalau untuk gapteknya sendiri kayaknya orang-orang tua sekarang pun sudah mulai banyak belajar ya. Contohnya juga orang tua saya gitu ya. Orang tua saya udah 55 up gitu ya, hampir 60 makanya. Itu dia memang tetap, mau nggak mau tetap akan belajar gitu ya. Akan belajar karena kenapa? Karena dia adaptif mengikuti trennya gitu ya. Contohnya ya teman-temannya banyak menggunakan sosial media, Facebook gitu ya, untuk ketemu teman-teman sekolahnya zaman dulu. Terus kemudian juga ada grup-grup di Messenger gitu ya, WhatsApp gitu ya. Karena sekarang kan anak-anak sekarang kan pasti semuanya menggunakan Messengernya kayak contohnya paling gampang WhatsApp gitu ya. Kita ambil sampel contohnya adalah WhatsApp. Itu yang mau nggak mau pasti orang tua akan belajar gitu ya. Jadi nggak mungkin juga pasti tidak apa ya, tidak tidak mau belajar untuk menggunakan teknologinya gitu ya, tetap mau nggak mau akan belajar gitu ya, untuk menggunakan teknologinya karena ya kalau tidak akan ketinggalan dan makin 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 apa ya, makin tersudutkan gitu ya ketika teman-temannya atau orang sekitarnya sudah menggunakan messenger WhatsApp gitu ya atau menggunakan sosial media TikTok gitu ya tapi dia belum menggunakan gitu ya. Ya itu yang menjadi apa ya, polemiknya gitu ya karena memang sekarang juga berita-berita lebih banyak awal publishnya itu di sosial media dibandingkan di platform si apa namanya berita online-nya gitu ya, si platform media online-nya gitu ya, media berita online-nya. Jadi sekarang tuh yang paling pertama kalau mau cari informasi pasti di sosial media. Makanya mau tidak mau ya orang tua gitu ya, atau penolakan-penolakan terhadap apa namanya teknologi itu mau tidak mau pasti akan menerima pada waktunya gitu ya. Contohnya kalau sekarang juga kan ojek-ojek online driver gitu ya, sudah ojek-ojek online sudah menerima untuk apa namanya perubahan-perubahan dari sisi teknologinya. Kemudian juga kalau dari sisi tidak tidak bisa menggunakannya mau tidak mau pasti akan belajar karena kenapa tuntutannya adalah karena ya itu ketika anda di sekitar anda sudah menggunakan gitu ya atau sudah update gitu ya menggunakan teknologi digitalnya tapi kalau anda tidak belum menggunakan gitu ya apalagi orang tua gitu ya pasti otomatis mau tidak mau mereka pasti akan belajar seperti itu. Nah lebihnya seperti itu Amanda. Oke, terima kasih Pak. Oke sama-sama, mungkin ada yang lain ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silakan. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya silakan Hana. Eh, ini saya bertanya tentang pendapat Bapak. Ya. Apakah untuk 5 tahun atau ke depannya itu ada penurunan intensitas penggunaan media sosial nggak, Pak? Misalnya kayak generasi muda itu jenuh gitu dengan terlalu banyak media sosial gitu. Atau justru malah meningkat dan terus berpengaruh gitu media sosialnya terhadap ke depannya. Ya, menarik pertanyaan ya, karena memang kita kemarin juga baru baca berita gitu ya, ada informasi bahwa di Amerika gitu ya banyak generasi muda itu sudah beralih gitu ya karena kejenuhannya terhadap smartphone, akhirnya dia kembali lagi ke handphone yang zaman dulu yang memang digunakan notabene hanya untuk komunikasi gitu ya. Tapi itu kan masih di Amerika sana gitu ya, dan itu belum menjadi tren sampai ke Asia bahkan sampai ke Indonesia gitu karena memang di Indonesia masih tetap menggunakan untuk sosial media. Jadi 5 tahun ke depan kalau apa prediksi saya ya, kalau di Indonesia sendiri 5 tahun ke depan itu mungkin tidak ada kejenuhan ya. Mungkin karena kenapa? Karena teknologi itu bukan update-nya bukan 1 tahun, bukan 6 bulan, bukan 1 bulan, bukan 1 minggu, tapi kadang-kadang update-nya itu per daily. Maksudnya update itu gimana? Update teknologinya itu per daily itu adalah ada teknologi baru di setiap harinya. Jadi kayak misalnya dari sisi keamanannya kah, dari sisi apa namanya fitur-fiturnya kan, itu banyak update-nya di improve gitu ya oleh si sosial medianya atau di platform-platform sosial medianya itu daily. Jadi dia akan melihat tren kedepannya seperti apa gitu ya. Kalau di Indonesia sendiri, kalau prediksi saya sih belum ada titik jenuh sampai 5 tahun ke depan gitu ya. Walaupun mungkin akan ada pergantian gitu ya, pergantiannya karena memang gini, dari jurnal penelitian yang ada, manusia itu lebih suka melihatnya itu adalah gambar. Kenapa? Makanya sosial media Anda itu kebanyakan adalah didominasi 80% oleh gambar, 20% oleh tulisan. Karena memang manusia itu lebih gampang mengingat dan lebih suka melihat dari sisi gambar yang bergerak, kemudian dari sisi emojinya ya, kemudian dari sisi apa namanya ya intinya berbentuk gambar dan warna gitu ya dibandingkan tulisan. Nah, oleh sebab itu makanya sosial media itu kebanyakan adalah 80% menggunakan gambar dan gambar atau foto gitu ya atau video yang bergerak berwarna gitu, dan itu lebih dominan seperti itu. Makanya ada penelitian seperti itu. Makanya di Indonesia sendiri kebanyakan orang lebih suka melihat gambarnya dan mendengar ceritanya daripada membaca
narasinya. Kadang-kadang makanya kan suka ada tuh berita yang tagline-nya tidak sesuai gitu ya dengan penjelasannya, tapi ada di caption-nya. Tapi kebanyakan orang Indonesia tuh nggak mau baca gitu. Nah itu memang literasi Indonesia itu sangat sedikit. Nah kalau dilihat di 5 tahun ke depan, ya 5 tahun ke depan di Indonesia sendiri mungkin tidak akan ada jenuhnya. Karena kenapa? Karena akan ada update-nya terus menerus gitu ya. Itu apalagi kayak contohnya paling gampangnya dulu ada BBM udah hilang, pindah ke Line gitu ya, messengernya. Kemudian dari Line ke apa namanya, kalau saya pribadi sih tidak menggunakan WeChat ya waktu itu, jadi dari Line langsung ke WhatsApp gitu ya. Kemudian sempat Telegram juga, kemudian sekarang balik lagi ke WhatsApp gitu ya. Nah itu sebenarnya ya tinggal paling cuman looping aja sih, perputaran balik lagi kemana, ada fitur barunya apa, yang lagi trennya apa gitu ya. Tapi untuk kalau titik jenuh tidak menggunakan sosial media lagi atau tidak menggunakan apa namanya, tidak menggunakan sosial media atau messenger lagi gitu ya, teknologi digital itu kayaknya tidak mungkin di Indonesia gitu ya. Agak sulit karena sudah menjadi apa ya, suatu kebutuhan sih gitu. Mungkin seperti itu, Hana. Baik Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin yang lainnya ada pertanyaan atau ada yang ingin didiskusikan, silakan. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Dari saya sudah cukup, Pak. Oke, terima kasih Amanda. Untuk yang lainnya? Oke, saya rasa cukup ya. Jadi kalau oke, sebelum saya tutup perkuliahan pada pagi hari ini, kita refleksi dulu. Refleksinya itu adalah kita mengingat kembali apa saja sih yang tadi kita bahas gitu ya. Jadi kita boleh boleh kita bahas sedikit gitu ya. Tadi kita membahas tentang apa namanya, transformasi sistem informasi gitu ya. Jadi dari sisi apa, teknologi informasi itu mengubah gitu ya cara bisnis globalnya gitu ya, beroperasi gitu ya. Yang tadi contohnya kayak misalnya si apa namanya, Amazon gitu yang tadinya konvensional menjadi online semua gitu ya. Kemudian ada investasi besar dari sisi hardware, software, dan pelayanan layanan manajemennya gitu ya. Kemudian juga kita melihat dampak global dari teknologi itu sendiri gitu ya, dari sisi penggunaan internet yang di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat gitu ya. Kemudian juga apa namanya, tren platform media sosial yang digunakan di Indonesia apa saja ya. Kemudian juga dari peta segmentasi penggunaan sosial medianya dari umur 13 tahun sampai 44 tahun gitu ya. Kemudian kenapa sih pentingnya kita membahas penting teknologi digital dalam bisnis gitu ya, karena memang ternyata 74% penduduk di Indonesia itu sudah menggunakan internet. Kemudian di tahun 2023 itu ada transaksi di e-commerce sebesar 454 triliun gitu ya. Nah, itu yang menjadi apa, jadi kita jangan sampai cuma sekedar menjadi apa namanya, produsennya saja, tapi bagaimana kita terlibat di dalam transaksi yang tersebut, tapi bukan sebagai pembeli tapi sebagai penjualnya, seperti itu ya. Kemudian ada beberapa manfaat yang dari teknologi digital yang bisa kita implementasikan, karena kita bisa memperluas jangkauan pasarnya, kita bisa mempermudah untuk interaksi dengan pelanggannya, kemudian juga kita bisa meningkatkan efisiensi operasional serta mendorong inovasi dari sisi apa namanya, dari sisi mendorong inovasi bisnisnya gitu ya, karena lebih adaptif mengikuti trennya untuk kebutuhan pasar terkini. Nah, itu adalah apa namanya, refleksi dari materi pertemuan pada hari ini. Oke, terima kasih sudah hadir pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.